Pernahkah Anda bangun suatu pagi dan bertanya, apakah ini hidup saya sekarang? Di usia 60, 70, bahkan 80-an, banyak dari kita menemukan diri berada di tempat yang sangat berbeda dari dulu. Anak-anak sudah dewasa, pasangan mungkin telah tiada, teman-teman tak lagi sering menghubungi, dan meskipun hari-hari tenang, kadang terasa sepi. Tapi inilah kabar baiknya, kesendirian tidak harus berarti kesepian. Bahkan, bisa jadi ini adalah undangan untuk mengenal diri Anda lebih dalam, untuk menemukan bentuk kebahagiaan yang lebih damai, dan untuk hidup dengan cara yang lebih utuh. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 panduan bijak yang lahir dari pengalaman nyata, wawasan psikologis, dan refleksi mendalam tentang hidup di usia dewasa akhir. Ini bukan sekadar tips cepat untuk membunuh waktu. Ini adalah cara baru untuk memandang kesendirian sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kita akan membahas bagaimana menciptakan makna harian, membangun hubungan baru yang tulus meskipun tidak sering bertemu, dan mengembangkan rasa damai di dalam diri, bahkan ketika hidup tak lagi sepadat dulu. Dan saya mengajak Anda untuk tetap bersama hingga akhir, karena ide-ide terakhir dalam video ini bukan hanya menguatkan, mereka bisa mengubah cara Anda memandang hidup Anda sendiri. Siapkan secangkir teh, duduk nyaman, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Panduan 1. Rutinitas harian yang bermakna. Salah satu cara paling kuat untuk merasa lebih bahagia saat hidup sendiri, terutama di usia lanjut, adalah dengan menciptakan ritme harian yang memberi hidup Anda struktur, kenyamanan, dan rasa tujuan. Saat masih muda, hidup sering bergerak mengikuti ritme yang sudah ditentukan. Pekerjaan, keluarga, tanggung jawab. Tapi ketika waktu menjadi milik Anda sepenuhnya, dan tidak ada lagi yang menunggu Anda pagi-pagi, hari bisa terasa hampa jika tidak diisi dengan sengaja. Rutinitas bukan soal sibuk. Ini soal tahu apa yang akan Anda lakukan setelah bangun tidur. Bisa sesederhana duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat, berjalan kaki sebentar setelah makan siang, atau melakukan peregangan lembut menjelang sore. Pola-pola kecil ini menciptakan ritme, dan ritme membawa ketenangan. Kenapa ini penting? Karena otak kita menyukai prediktabilitas yang menenangkan. Sama seperti musik butuh ketukan untuk terdengar indah, hidup pun terasa lebih bermakna ketika ada alur, bahkan jika hanya Anda yang mengalaminya. Rutinitas juga mengembalikan rasa kontrol. Ketika Anda memilih sendiri bagaimana waktu Anda dihabiskan, bahkan dalam hal-hal sederhana, Anda secara tidak langsung berkata pada diri sendiri, "Saya masih di sini. Hidup saya tetap milik saya." Itu memperkuat harga diri dan membantu menjaga pikiran tetap jernih. Apalagi di masa ketika tekanan eksternal berkurang, menciptakan struktur sendiri justru menjadi bentuk kemandirian yang paling kuat. Ingat, tidak semua rutinitas harus produktif. Waktu istirahat, membaca, berkebun, bahkan sekadar duduk dengan tenang, semua itu valid dan berharga. Yang penting adalah niat di baliknya, bahwa Anda menghargai hari Anda, bukan sekadar melewatinya. Pada akhirnya, kebahagiaan di usia berapapun bukan soal seberapa penuh jadwal Anda, tapi seberapa dalam Anda hadir dalam waktu Anda sendiri. Dan membangun rutinitas kecil yang bermakna adalah langkah pertama untuk merasakannya setiap hari. Panduan 2. Kemandirian emosional. Di usia yang lebih matang, terutama saat menjalani hidup sendiri, salah satu kekuatan terbesar yang bisa Anda miliki adalah kemampuan untuk menjadi penopang emosional bagi diri sendiri. Karena kenyataannya, tidak setiap hari ada seseorang yang bisa diajak bicara. Tidak selalu ada telinga yang siap mendengarkan tawa, cerita, atau keluhan Anda. Dan disinilah kemandirian emosional menjadi bukan sekadar keterampilan, tapi kebutuhan. Tapi mari kita luruskan satu hal. Kemandirian emosional bukan berarti Anda tidak butuh orang lain. Itu bukan tentang bersikap kuat sepanjang waktu. Justru sebaliknya, ini tentang kemampuan untuk menghibur dan menguatkan diri Anda sendiri saat tidak ada siapa-siapa. Ini tentang mengenali perasaan yang muncul, kesepian, damai, kehilangan, harapan, dan menanggapi diri Anda sendiri dengan kelembutan yang biasanya Anda simpan untuk orang lain. Semua ini dimulai dari satu tempat, cara Anda berbicara pada diri sendiri. Saat Anda membuat kesalahan kecil, bagaimana respons Anda? Apakah Anda keras dan menyalahkan diri sendiri? Atau Anda bisa berkata dengan penuh kasih, "Tidak apa-apa, aku manusia."
Aku belajar, suara batin Anda bisa menjadi sahabat terdekat Anda atau pengkritik terkejam. Dan di usia ini, Anda layak mendapatkan suara yang penuh kasih dari dalam. Saat Anda mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan pikiran Anda sendiri, Anda akan mulai merasa lebih stabil secara emosional. Anda tidak lagi terlalu terguncang oleh kesendirian sesekali, karena Anda tahu bagaimana menenangkan diri. Bahkan saat dunia di luar tampak sunyi, dunia di dalam tetap hangat. Salah satu alat paling sederhana dan paling kuat untuk ini adalah napas Anda sendiri. Ketika Anda merasa cemas, sedih, atau marah, berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Buang perlahan. Ulangi. Ini bukan trik meditasi yang rumit, tapi cara untuk memberi sinyal pada tubuh Anda. Saya di sini. Saya aman. Dengan latihan, teknik sederhana ini bisa menjadi jangkar yang Anda andalkan saat badai emosi datang. Dan yang paling penting, jangan merasa malu karena merasa kesepian. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa Anda manusia, bahwa Anda masih merasakan, masih terbuka. Kemandirian emosional bukan tentang menghilangkan kesepian, tapi tentang tahu bagaimana menghadapi dan merawat diri Anda sendiri di dalamnya. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan kehadiran dan welas asih. Ketika Anda memiliki fondasi emosional dari dalam, Anda tidak lagi bergantung pada faktor eksternal untuk merasa baik-baik saja. Koneksi tetap berharga, tentu saja, tapi kedamaian Anda tidak bergantung padanya. Dan itu bukan kesepian, itu adalah ketangguhan, kebijaksanaan, dan kekuatan sejati yang tumbuh dari dalam. Panduan 3. Menemukan kegembiraan dalam kenikmatan sensorik kecil. Ketika Anda menjalani hidup sendiri, terutama di usia yang lebih matang, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Justru ia sering hadir lewat momen-momen paling sederhana. Sinar matahari yang menyentuh kulit Anda, aroma masakan yang menguar dari dapur, atau lagu lama yang mengalun pelan dan membangkitkan kenangan. Semua ini adalah bentuk kenikmatan sensorik kecil, hal-hal yang sering diabaikan, tapi mampu memberikan kehangatan dan ketenangan yang luar biasa. Indra kita, penglihatan, suara, sentuhan, penciuman, dan rasa adalah jalur alami menuju kebahagiaan yang tenang. Saat dunia di sekitar Anda melambat dan tidak ada desakan dari orang lain, Anda justru memiliki kesempatan langka untuk benar-benar hadir dan memperhatikan. Ketika Anda menyeduh teh dan meminumnya perlahan di pagi hari, itu bukan sekadar rutinitas. Itu adalah bentuk perhatian pada diri sendiri. Saat Anda menarik selimut dan bersandar di sofa sambil menonton film favorit, itu bukan hanya tentang kenyamanan fisik, tapi juga tentang perasaan dilindungi dan dihargai oleh diri Anda sendiri. Momen-momen ini tampak kecil, tapi punya dampak besar. Mereka membawa Anda kembali ke saat ini. Ketika Anda sepenuhnya hadir, pikiran tidak sibuk mengembara ke masa lalu atau khawatir tentang hari esok. Anda ada di sini, sekarang, dan itu saja sudah cukup. Dalam keheningan itulah, Anda mulai merasakan kedamaian yang nyata. Bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi, tetapi karena Anda menyadari bahwa hidup masih berbicara kepada Anda melalui hal-hal sederhana. Cobalah menyalakan lilin saat makan malam. Meski Anda makan sendiri, rasakan aromanya, nikmati cahayanya yang hangat. Atau kenakan pakaian yang Anda sukai meski tak ada yang melihat. Hanya karena itu membuat Anda merasa baik. Putar musik dari masa muda Anda dan biarkan diri Anda ikut bersenandung. Semua ini bukan tentang formalitas. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Ini adalah cara Anda berkata, "Aku layak merasakan hal-hal indah." Sentuhan juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika Anda membelai kain lembut, membungkus diri dengan selimut hangat, atau memijat perlahan tangan Anda dengan lotion favorit, tubuh Anda merespons dengan rasa nyaman dan tenang. Itu adalah pengingat fisik bahwa Anda hadir, bahwa Anda memperhatikan, bahwa Anda layak mendapatkan sentuhan yang penuh perhatian. Rasa pun bisa menjadi jembatan menuju kebahagiaan. Jangan hanya makan untuk mengisi perut. Biarkan diri Anda menikmati setiap suapan. Nikmati rasa makanan yang Anda buat, aroma bumbunya, teksturnya saat dikunyah. Makan dengan perlahan bukanlah kemewahan. Itu adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Makanan sederhana bisa terasa seperti hadiah jika Anda benar-benar hadir saat menikmatinya. Semua ini mengarah pada satu hal. Hidup Anda masih penuh dengan sensasi, dengan keindahan yang bisa disentuh, dilihat, dirasakan, dan disyukuri.
Dan yang indah adalah semua itu tak bergantung pada kehadiran orang lain. Anda memiliki dunia kecil di sekitar Anda yang penuh dengan keajaiban sehari-hari, jika Anda bersedia memperhatikannya. Ketika Anda hidup sendiri, keheningan bisa terasa berat. Tapi dengan memperhatikan dan merayakan kenikmatan sensorik kecil, keheningan itu bisa berubah menjadi ruang yang hangat dan penuh makna. Bukan sekadar waktu yang harus dilewati, tetapi kehidupan yang sungguh-sungguh dijalani. Dalam kehadiran yang tenang ini, Anda mungkin akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu Anda untuk melambat dan merasakannya kembali. Panduan 4. Terhubung secara tidak langsung dengan dunia di sekitar Anda. Hanya karena Anda hidup sendiri bukan berarti Anda harus merasa terputus dari dunia. Koneksi tidak selalu datang dari percakapan panjang atau kehadiran orang terdekat setiap hari. Kadang, koneksi paling bermakna justru hadir dalam bentuk paling sederhana. Tatapan singkat, senyum yang dibalas, atau sekadar duduk di ruang yang dipenuhi orang lain dan merasa, aku juga bagian dari ini. Di masa ketika interaksi terasa lebih jarang, mudah merasa seperti tidak terlihat. Tapi terhubung bukan soal seseorang mengenal seluruh cerita Anda. Terhubung adalah ketika keberadaan Anda diakui, walau hanya lewat sapaan ringan, anggukan kepala, atau senyum kecil di tengah jalan setapak. Gestur-gestur sederhana ini memiliki kekuatan diam-diam. Mereka mengingatkan Anda dan orang lain bahwa kita masih berbagi dunia yang sama. Mulailah dari hal-hal kecil. Saat berjalan keluar rumah, cobalah menatap mata orang-orang yang Anda lewati. Ucapkan selamat pagi, bahkan jika suaranya pelan. Saat membeli sesuatu, lihat wajah kasir dan ucapkan terima kasih dengan tulus. Saat Anda tersenyum terlebih dahulu, Anda menciptakan celah kecil tempat koneksi bisa tumbuh. Mungkin hanya sekejap, tapi itu cukup untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak benar-benar sendiri. Memberi juga merupakan bentuk koneksi, meskipun Anda tidak melihat siapa yang menerimanya. Menulis catatan kecil dan menyelipkannya di buku pinjaman, meninggalkan kata-kata baik untuk bisnis lokal yang Anda kunjungi, mengirim pesan dukungan ke seseorang yang sedang berjuang, semua ini adalah tindakan yang menenun Anda kembali ke dalam jaring kehidupan sosial. Anda mungkin tidak melihat dampaknya secara langsung, tapi niat itu, energi itu, menciptakan gelombang. Begitu juga dengan kontribusi kecil yang bisa Anda lakukan dari rumah. Menjadi sukarelawan secara jarak jauh, membuat kerajinan untuk amal, mengirim kartu kepada orang yang membutuhkan semangat, ini semua tidak memerlukan kehadiran fisik, tapi membawa makna emosional yang dalam. Ketika Anda memberi, walau sedikit, Anda memperkuat posisi Anda di dalam jaringan manusia yang lebih luas. Anda bukan pengamat pasif, Anda adalah peserta aktif. Teknologi, meskipun kadang terasa asing, juga bisa menjadi jembatan. Anda tidak perlu aktif di media sosial untuk merasa terhubung. Mungkin Anda membaca komentar orang lain yang memiliki pengalaman serupa, menonton video yang menyentuh hati, atau menanggapi tulisan yang memberi harapan. Bahkan dalam keheningan digital ada rasa kebersamaan. Sekadar mengetahui bahwa seseorang di tempat lain merasakan hal yang sama, sudah bisa memberi kelegaan. Bahkan berada di tempat umum, tanpa perlu berbicara, bisa memulihkan rasa keterikatan Anda. Duduk di taman sambil mengamati anak-anak bermain, berjalan di pasar lokal, atau menghabiskan waktu di perpustakaan adalah cara-cara lembut untuk tetap menjadi bagian dari denyut kehidupan. Anda tidak harus berinteraksi untuk merasa hadir. Cukup dengan berada di sana, Anda sudah menegaskan keberadaan Anda dalam lanskap sosial yang lebih besar. Dan mungkin yang paling indah dari semua ini adalah kesadaran bahwa dunia memang membutuhkan Anda. Ya, Anda dengan ketenangan Anda, dengan kepekaan Anda, dengan kebaikan yang Anda sebarkan, tanpa menuntut balasan. Dunia tidak hanya berputar karena yang keras dan ramai. Dunia juga dijaga oleh yang lembut, yang penuh perhatian, yang tidak banyak bicara tapi tetap memberi. Setiap kali Anda memilih untuk tetap terbuka, untuk berbagi sedikit kebaikan, untuk hadir di ruang-ruang bersama, Anda sedang menciptakan koneksi. Tidak perlu besar, tidak perlu diakui. Cukup nyata, dan perlahan Anda akan mulai merasakan bahwa meski Anda hidup sendiri, Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Anda masih terhubung, secara tenang, secara bermakna,
secara manusiawi. Panduan 5. Menjaga pikiran tetap, penasaran dan terus belajar. Saat kehidupan menjadi lebih tenang dan ruang sunyi semakin sering Anda temui, ada satu jalan lembut namun kuat untuk menjaga kebahagiaan tetap menyala, dengan terus memberi makan rasa ingin tahu Anda. Bukan hanya sekadar mengisi waktu, tapi sungguh menjaga pikiran tetap hidup, terbuka, dan penasaran, seperti jendela yang tak pernah sepenuhnya tertutup terhadap cahaya dunia. Bertentangan dengan anggapan umum, otak manusia tidak berhenti tumbuh setelah usia tertentu. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa selama kita masih hidup, otak tetap mampu belajar, membentuk koneksi baru, dan memperdalam pemahaman. Bukan usia yang membuat pikiran melemah, melainkan kurangnya rangsangan. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu gelar baru atau proyek besar untuk menjaga otak tetap aktif. Anda hanya perlu rasa ingin tahu dan keberanian kecil untuk membuka pintu yang belum Anda ketuk sebelumnya. Belajar bisa sangat sederhana. Mungkin Anda membaca topik yang tak biasa Anda minati, menonton dokumenter yang memperkenalkan dunia baru ke ruang tamu Anda, mencoba memasak sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan, bahkan mendengarkan podcast atau siaran radio sambil menyetrika bisa menyalakan ide baru yang belum pernah Anda pertimbangkan. Hal-hal baru, sekecil apapun, membuka ruang dalam pikiran yang sebelumnya tertutup. Ketika Anda memperkenalkan pengalaman baru, Anda juga memperluas sudut pandang Anda. Anda mulai melihat koneksi antara apa yang Anda ketahui dulu dan apa yang sedang Anda pelajari sekarang. Pikiran yang bergerak maju, meskipun perlahan, akan lebih sulit disusupi oleh rasa sepi atau hampa. Karena di balik setiap pengetahuan baru, ada rasa kagum, rasa ingin tahu, rasa hidup. Rasa ingin tahu ini juga memperkuat hubungan Anda dengan diri sendiri. Ia membisikkan sesuatu yang penting, bahwa Anda masih peduli, masih ingin tahu, masih punya semangat untuk memahami dunia. Di saat banyak orang merasa dilupakan, tindakan kecil mencari tahu sesuatu tentang alam, sejarah, budaya, bahkan tentang diri Anda sendiri adalah bentuk pengakuan terhadap nilai Anda yang tak berkurang oleh waktu. Dan ingat, pembelajaran tidak selalu berbentuk buku atau pelajaran formal. Berkebun mengajarkan Anda tentang kesabaran dan siklus kehidupan. Menyimak burung di luar jendela bisa menjadi kegiatan yang penuh keajaiban. Mempelajari lirik lagu lama atau doa baru bisa memperdalam dimensi spiritual Anda. Bahkan menuliskan kenangan hidup adalah proses belajar. Belajar dari masa lalu Anda sendiri. Menemukan makna dalam detail-detail yang dulu terlewat. Belajar juga berpengaruh besar pada kesehatan mental dan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara intelektual cenderung memiliki daya ingat yang lebih tajam, pemikiran yang lebih fleksibel, dan ketahanan batin yang lebih kuat. Ini bukan tentang prestasi, ini tentang kehadiran, tentang membuka jendela batin Anda dan membiarkan angin segar ide masuk. Pikirkan kembali kapan terakhir kali Anda menemukan sesuatu yang membuat Anda berkata, "Oh, begitu rupanya." Momen itu entah datang dari sebuah buku, sebuah kesalahan, atau sebuah percakapan, adalah percikan yang membuat jiwa Anda merasa muda. Dan percikan itu bisa Anda ciptakan setiap hari jika Anda memilih untuk terus bertanya, terus mengeksplorasi, terus memperhatikan. Di tengah kesunyian rumah Anda punya pilihan berharga. Membiarkan pikiran Anda menyusut dalam keheningan, atau membiarkannya tumbuh dalam rasa penasaran. Tidak harus tergesa, tidak harus sempurna. Cukup dengan sedikit keberanian untuk membuka halaman pertama buku, untuk menonton film yang belum pernah Anda coba, untuk menulis satu paragraf tentang masa lalu Anda. Semua itu adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih kaya, lebih penuh warna. Karena kebahagiaan saat sendiri tidak datang dari pengalihan perhatian, melainkan dari perhatian itu sendiri, terhadap ide baru, pengalaman baru, dan pemahaman baru tentang siapa Anda di dunia ini. Belajar tidak mengenal usia, dan jika Anda terus belajar, maka hidup Anda, tak peduli setenang apa, tidak akan pernah benar-benar berhenti berkembang. Sebelum kita benar-benar menutup video ini, ambillah satu napas dalam dan luangkan sejenak untuk merenung. Dari kelima panduan yang telah kita bahas, mana yang paling berbicara kepada Anda?
Mungkin itu tentang pentingnya rutinitas kecil yang menenangkan, atau mungkin tentang kehangatan dari hal-hal sederhana seperti secangkir teh hangat, sinar matahari pagi, atau ucapan selamat pagi dari orang asing. Apapun itu, izinkan perasaan itu tinggal bersama Anda. Jangan buru-buru pergi darinya. Hidup sendiri di masa dewasa yang lebih tua kadang terasa seperti berjalan pelan melewati jendela kehidupan orang lain. Tapi sebenarnya, masa ini punya kecantikannya sendiri. Keindahan yang tidak keras suaranya, tapi mendalam maknanya. Ini adalah waktu untuk mengenal diri Anda lebih dekat, untuk menemukan kekuatan dalam ketenangan, dan merasakan nilai Anda bukan dari seberapa banyak orang di sekitar Anda, tapi dari seberapa utuh Anda merasa dalam diri sendiri. Ingat, Anda tidak menjadi kurang hanya karena hari-hari Anda lebih sunyi. Anda tidak dilupakan hanya karena jarang ada yang menghubungi. Justru di saat seperti inilah, Anda mungkin lebih terhubung dengan diri sejati Anda daripada sebelumnya. Dan itu, ketenangan yang penuh makna itu, adalah bentuk kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh usia muda. Jadi, dimanapun Anda berada saat ini, duduk di ruang tamu sambil merajut, berdiri di dapur menyiapkan makan malam, atau berbaring dengan headphone dan cahaya layar yang lembut, ketahuilah ini, kebahagiaan tidak pergi kemana-mana. Ia mungkin berubah bentuk, tapi ia tetap bisa ditemukan. Kadang ia hadir dalam langkah baru yang Anda coba, kadang dalam cara lama yang Anda lihat dengan mata yang lebih segar. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, Anda tidak sendiri. Komunitas ini, di bagian komentar di bawah, dipenuhi oleh orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang sedang belajar, tumbuh, dan mencari makna baru dalam hidup mereka, meskipun sendiri. Jadi, mari kita saling menguatkan. Kami sangat ingin mendengar suara Anda. Bagikan di kolom komentar satu hal yang paling berkesan bagi Anda dari video ini, dan bagaimana Anda berencana mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Cerita Anda bisa jadi pengingat lembut untuk orang lain, dan untuk kami juga. Jika video ini memberi Anda inspirasi atau rasa tenang, jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikannya kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Dukungan Anda berarti besar bagi kami, dan membantu kami terus menciptakan konten yang jujur, hangat, dan berguna untuk Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai saat itu tiba, tetaplah hadir, tetaplah penasaran, dan tetaplah berbaik hati kepada dunia dan juga kepada diri Anda sendiri.